Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Darajatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saat ini saya aktif di sekolah SDIP Darul Adroh. Untuk saat ini, saya akan melakukan wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Untuk itu, perkenalkan saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Abdul Aziz Dewa Turko. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bu Dina sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancara untuk modul demonstrasi kontekstual modul 3.1. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Baik Bapak, bagaimana Pak Aziz sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun moral yang terjadi di sekolah kita? Baik Bu Dina, perlu digarisbawahi kembali ya, yang berkaitan dengan beberapa kasus ataupun permasalahan dilema etika. Ada beberapa faktor. Yang pertama bisa bersinggungan dengan guru, kemudian siswa, orang tua, bahkan dengan lingkungan sekitar. Namun secara garis besar yang saya lakukan dalam mengidentifikasi dilema moral ini ataupun etika ini, yang pertama saya observasi terlebih dahulu permasalahan yang muncul. Yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga saya bisa mampu melihat situasi-situasi yang memang ada nilai kebaikan dan buruknya juga dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Yang keempat, kita baru bisa mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga dari situ bisa setelah mentabayunkan kita mampu menarik benang merah kesimpulannya seperti apa permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Mana Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada kasus yang benar sama benar, kemudian kasus tersebut pun mengandung kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan atas kasus tersebut? Oke, sangat menarik Bu Dina, karena memang berdasarkan permasalahan tersebut real, fakta. Mungkin ini saya angkat permasalahan yang berkaitan dengan guru. Ketika sekolah memiliki kewajiban kepada guru harus mengikuti kegiatan rapat, yang mana pada kegiatan rapat tersebut dilaksanakan 1 bulan sekali. Seluruh guru wajib hadir tanpa terkecuali. Namun memang di samping kebijakan yang sudah kita buat di sekolah, ternyata memang secara real di lapangan tidak seperti itu. Ketika posisi dalam pelaksanaan rapat, memang ada beberapa rekan guru yang memang tidak hadir, meskipun itu sudah tahu bahwa itu sebuah kewajiban harus menghadiri rapat. Ternyata memang setelah diselidiki, ada beberapa alasan itu memang ada unsur syaratnya, seperti sakit, kemudian ada kondisi keluarga yang memang meninggal dunia, dan memang yang berkaitan dengan keluarga yang memang urgent. Di satu sisi kegiatan pelaksanaan sekolah itu memang benar, harus gitu ya. Kemudian saya secara pribadi juga tidak bisa menyalahkan, karena memang keputusan yang guru ambil tidak menghadiri rapat juga itu benar ya. Posisi dilema ini memang saya rasakan tidak bisa memaksakan kehendak SOP yang sudah kita buat
jikalau melihat dari alasan-alasan yang memang benar adanya. Jadi pada intinya situasi yang memang atau aturan yang sudah dibuat bisa berubah pada saat situasi yang kondisional dengan alasan yang memang logis gitu ya, tidak bisa dipaksakan. Seperti itu Bu Dina. Terima kasih Pak. Berarti memang kondisi itu ya dilema tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan mengenai kasus di rumah istri? Tentunya ada beberapa prosedur yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyaring informasi sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui permasalahan ini baik atau buruk. Artinya memiliki dampak yang luar biasa, baik itu kepada pihak dalam maupun ke pihak luar. Kemudian yang keempat, tentunya kita juga mencari fakta-fakta dari permasalahan tersebut. Yang kelima, kita mengklarifikasi, minta bayangkan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian dari 5 poin yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan ataupun benang merah seperti apa proses tindak lanjutnya yang harus saya keluarkan, yang harus saya berikan agar meminimalisir dampak yang terjadi khususnya kepada pihak dalam maupun ke pihak luar, sehingga permasalahan ini tidak terlarut-larut seperti itu. Betul, terselesaikan dengan baik dan cepat. Untuk selanjutnya, hal-hal yang Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika apa saja? Hal-hal yang paling efektif ketika pengambilan keputusan dilema etika tentunya ada sosok peran penting juga ketika mengambil keputusan. Tentunya setiap permasalahan saya harus mengkonfirmasi kepada rekan-rekan saya. Artinya saya memiliki tim yang mana tim tersebut juga memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Disitulah saya mencermati setiap masukan, saran, baik itu dari proses solusi permasalahan tersebut sampai ke dampaknya. Saya pikirkan dengan matang sehingga ketika mengambil keputusan saya memiliki langkah yang tepat, yang terbaik, sehingga meminimalisir dampak yang akan terjadi ke depannya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Untuk selanjutnya, tantangan apa yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan terkait dilema etika? Tantangan terbesar yang saya hadapi tentunya berkaitan dengan guru ya. Karena Bu Dina tahu kita Darul Abror itu berdiri tahun 2007 dan alhamdulillah sampai sekarang 2023 masih mengudara ya. Masih banyak peminatnya. Itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Itu yang pertama faktanya. Kemudian yang kedua, fakta berikutnya kita sudah 2 generasi kepemimpinan. Artinya saya adalah generasi kedua dalam memimpin lembaga ini. Tentunya dari 2 fakta yang menarik ini timbullah permasalahan ataupun etika moral. Yang pertama, karena memang posisi saya masih muda, jiwanya masih menggebu-gebu, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyelaraskan irama pekerjaan saya dengan guru-guru yang sudah saya anggap sembuh. Ini menjadi tantangan terbesar. Kenapa? Karena setiap kebijakan, setiap tindakan atau pola pada periode yang lama itu tidak akan sama dengan periode berikutnya. Itulah tantangan terbesar. Artinya
ketika kepala sekolah yang sekarang, yaitu saya, harus mampu bagaimana menyelaraskan dan menyeimbangkan guru-guru yang profesional yang biasanya berjalan santai, sekarang saya pacu dengan harus berlari. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul sekali Pak, ketika terbiasa dengan pola yang dulu, kemudian pola bapak yang sekarang yang berbeda itu, saya pun sendiri sebagai guru juga merasa tertantang. Karena memang ada aturan yang mengikat Bu Dina. Artinya saya juga harus bisa menyelaraskan kondisi-kondisi para guru senior. Artinya kalau dipaksakan secara paksa, tentunya mereka akan berbalik malah menyerang kita. Tapi kalau kita juga pelan-pelan memberikan sosialisasi, gambaran, edukasi kepada mereka, agar mereka juga bisa mengikuti kemauan kita gitu. Untuk terus berjalan, berlari, beriringan, berdampingan, supaya apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. Apalagi ketika Bapak naik menjadi kepala sekolah saat COVID itu naik ya Pak? Betul. Saat COVID naik itu menjadi tantangan yang luar biasa. Artinya pola pembelajaran harus seperti apa, kemudian SDM harus berkualitas, yang mana pada saat itu guru-guru yang lama belum bisa melek digitalisasi, belum bisa melek internet lah katakan. Bagaimana mengolah pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, itulah tantangan terbesar selama kurang lebih 2 tahun. Namun progresnya luar biasa, artinya setiap guru-guru dipacu untuk lari, ternyata ada dampak yang luar biasa. Oh, ternyata guru-guru lama juga setelah diberikan edukasi atau pemahaman yang lebih, bisa beriringan dengan saya yang masih muda, mau mengikuti aturan yang ada, dan hasilnya terlihat. Ikut mudah hasilnya terlihat dari media-media pembelajaran yang disebutkan ketika pada saat kalau saya melihat juga kita jadi trendsetter juga mungkin ya Pak, atau menginspirasi sekolah lain. Betul, kita menjadi salah satu, mungkin saya bisa katakan trendsetter dari beberapa mungkin penggunaan aplikasi yang sebetulnya sekarang sudah tidak asing yang kita gunakan gitu ya. Alhamdulillah berkat dari COVID, kita selalu berinovasi setiap hari, memunculkan ide, gagasan untuk terus berkembang. Mulai dari media pembelajaran, kemudian kemudian programnya seperti apa supaya anak-anak juga terjaga, baik itu hafalan ataupun pengetahuannya seperti itu. Biasa baik itu masa-masa yang luar biasa lah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau membuat jadwal tersendiri ketika menyelesaikan satu masalah, khususnya dalam dilema etika, ataukah ketika kasus tersebut urgen untuk diselesaikan, apakah langsung di tempat ataukah dibuat jadwal terlebih dahulu? Tentunya jadwal ada, karena yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan supervisi itu bukan hanya bagian supervisi administrasi kelas, namun di sini adalah kegiatan supervisi secara klinis. Artinya saya sebagai kepala sekolah harus tahu kondisi real guru di lapangan, mulai dari emosionalnya, kondisi fisiknya dan sebagainya, sehingga saya secara pribadi mengetahui problematika apa saja sih yang dihadapi oleh guru. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentunya sekolah memiliki SOP ya, baik itu secara tertulis maupun tersirat, karena memang ini menjadi sebuah hal yang harus disampaikan kepada guru-guru.
ketika ada sebuah permasalahan memang kita tidak boleh diberikan waktu, artinya harus diselesaikan pada saat itu juga. Namun ada tipikal permasalahan yang dihadapi oleh guru sebelum ke kepala sekolah, artinya ketika rekan sejawat bisa memberikan solusi, stop sampai di situ. Tapi kalau masih dirasa belum bisa memberikan solusi yang terbaik, ada yang namanya kelompok kerja guru menurut jenjangnya masing-masing. Itu permasalahan diungkapkan di situ, diceritakan agar rekan-rekan yang lain bisa memiliki gambaran serta solusi-solusi yang terbaik. Ketika solusi tersebut masih belum memberikan dampak atau belum memberikan kepuasan, disitulah ada SDM yang memayungi semua guru di situ. Kemudian hadir juga saya di situ untuk memberikan kepastian solusi yang harus diambil sehingga meminimalisir dampak yang akan terjadi di luar sana. Seperti itu. Berarti untuk sekolah kita misalnya ada tahapannya ya Pak? Betul, ada tahapannya. Jadi guru, kemudian kakak di kalau kelas 1, kelas 2 dan sebagainya, kemudian naik ke SDM, mungkin ya Pak yang ranah Wakasek mungkin kalau di sini, kemudian baru ke Bapak dan insya Allah itu selesai ya Pak solusi untuk semuanya. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau mungkin tim atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya ada, seperti apa yang tadi saya sampaikan. Saya memiliki tim di sekolah ini, tentunya itu para Wakasek, mulai dari bagian humas, SDM, kemudian kurikulum, baik itu umum ataupun kepesantrenan, kemudian bagian dari tata usaha, kemudian sarana prasarana, kesiswaan, bahkan operator juga. Setiap sering permasalahan muncul, saya selalu mengkonfirmasi atau share kepada mereka, biar mereka sebagai Wakasek juga berkewajiban untuk memikirkan dan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan pandangan mereka. Sehingga dari situ saya bisa mencermati apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, mulai dari solusinya seperti apa, kemudian penanganannya nanti dampaknya seperti apa. Saya mencermati satu persatu sehingga saya bisa mengambil kebijakan atau langkah terbaik berdasarkan asumsi saya secara pribadi yang melihat situasi dan kondisi di lapangan, kemudian berdasarkan asumsi dari rekan-rekan saya, seperti itu. Jadi keputusan bersama. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua pengalaman Bapak ketika menghadapi kasus-kasus, kemudian dari semua hal yang pernah Bapak hadapi, masa COVID dan sebagainya, pembelajaran apa Pak yang Bapak dapatkan dari hal-hal tersebut? Hikmah yang saya ambil selama saya menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 4 tahun ini luar biasa. Mulai dari peranan ketika saya menjabat kepala sekolah ketika kondisi COVID sampai sekarang, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan dilema etika moral gitu ya. Jujur saya sangat senang ketika disuguhkan semua permasalahan, baik itu yang bersinggungan dengan guru, siswa, orang tua, bahkan keterlibatan masyarakat. Hikmah yang dapat saya ambil yang pertama, menjadikan saya menjadi lebih dewasa. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan dalam berpikir terasah. Kemudian yang ketiga, saya rasa saya bisa menjadi lebih bijak, lebih arif dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang saya lakukan kurang lebih selama 4 tahun ini dalam mengambil sebuah keputusan tanpa didasari dengan perasaan emosional, tapi betul-betul kepala dingin,
kemudian menerima saran, masukan, dan kritikan dari rekan-rekan sehingga menghasilkan sebuah solusi yang terbaik. Seperti itu mungkin Bu Dina, 3 hikmah yang luar biasa sampai saat ini saya rasakan, dan mudah-mudahan setiap permasalahan pasti akan ada jawaban atau jalan keluar. Terus sekali Pak, ketika mengambil keputusan yang Bapak buat selama ini gitu, dilihat dari saya sebagai guru, banyak pertimbangan, banyak kira-kira pihak yang dirugikan dan sebagainya, itu baik untuk kedua belah pihak, dan itu sangat luar biasa Pak. Kalau saya apresiasi itu luar biasa Bapak ketika pergantian kepala sekolah, kemudian COVID itu Pak, luar biasa, yang harus orang tua, siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dan sebagainya, itu luar biasa Pak. Saya apresiasi sekali. Dan terima kasih Bapak atas waktunya, karena sudah bersedia diwawancara untuk keperluan atau untuk tugas saya sebagai CBT. Sukses Bu Dina. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak kepada tugas ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang melihat tayangan ini. Untuk itu saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Darajatun, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Saat ini saya aktif di SDIT Darul Abrar. Untuk saat ini saya akan melaksanakan wawancara modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk saat ini saya bersama dengan rekan saya Lina Herlina. Beliau adalah guru kelas 4 sekaligus sebagai SDM Wakasek SDM di SDIT Darul Abrar. Untuk saat ini saya akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu Dina. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara untuk modul 3.1 ini. Kita langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus berkenaan dengan dilema etika ataupun kasus moral yang terjadi? Untuk mengidentifikasinya, mungkin di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya sedikit. Kami di sini ada sekitar 70 orang mungkin ya, tenaga kerja, guru, dan pasti banyak kasus-kasus atau dilema untuk kegiatan hariannya. Dan kita juga sebelum adanya keputusan dan sebagainya, guru-guru di awal tahun ajaran itu kita kumpulkan di rapat kerja ya tahunan untuk menandatangani MOU. Jadi ketika adanya dilema tersebut ada patokan guru tersebut masuk ke yang mana ranahnya, apakah dilema etika atau bujukan moral ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana cara pengambilan mengidentifikasinya mungkin ketika guru tersebut tidak mengikuti kegiatan. Contohnya di sini ada rapat bulanan yang memang wajib dihadiri oleh semua guru. Ternyata ada guru yang tidak bisa hadir. Misalnya contohnya dengan alasan sakit gitu ya. Otomatis itu termasuk ke dalam dilema ya. Dilema. Di sisi lain mungkin kita sebagai yang ada aturannya yang sudah tertulis, itu guru harus menghadiri rapat tersebut karena wajib semuanya. Tapi di sisi lain juga guru tersebut memang tidak bisa hadir karena dengan kondisi misalkan sakit, tidak bisa dipaksakan. Akhirnya ya
sudah berarti guru tersebut udah kita izinkan gitu kebijakannya. Tergantung kondisi. Ya. Dan memang ketika aturan sudah tertulis, sudah jelas ya, dan satu sama lain sudah saling mengerti ya, apa yang harus dilakukan. Oke, untuk selanjutnya bagaimana ketika mengambil keputusan, baik itu kasusnya benar sama benar, ataukah kasus itu mengandung kebajikan, ketika ibu berbenturan dengan kasus tersebut, bagaimana ibu mengambil keputusan? Untuk keputusannya yang seperti yang tadi memang sudah terjawab ya. Ketika ada terbentur misalkan benar, kita benar untuk melaksanakan misalkan rapat, tapi di sisi lain orang itu misalkan tidak hadir juga karena dengan kondisi sakit, otomatis ada kebijakan yang memang diizinkan, tapi di sini ada yang namanya dia nggak ikut, cuman nanti ada pengaruhnya, dampaknya kepada diri sendiri, ya. Contohnya di sini ada yang namanya tunjangan kinerja, ada poin, ya. Ketika misalkan si A dia tidak masuk berapa kali rapat, ya walaupun memang sebetulnya tidak bisa dipaksakan juga untuk hadir, maka itu akan mempengaruhi ke poinnya dia gitu. Nanti untuk kinerjanya, tunjangan kinerjanya juga pasti akan berbeda dengan yang lain ya. Gitu. Berarti sesuai, harus adil ya. Ya, sesuai dengan kinerja masing-masing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa ketika pengambilan keputusan pada kasus di ranah etika? Langkah-langkahnya yang pertama, kita di sini kan ada KKG, KKG menaungi ya. Di sini ada KKG kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan secara KKG itu apa? Kelompok kerja guru, ya kelompok kerja guru kelas 1, kelas 2. Jadi ketika di satu KKG itu ada satu orang yang mempunyai kasus dilema yang tersebut ya. Kalau misalkan dirasa 1 atau 2 kali melakukan hal tersebut, kita mungkin menegur ketua KKG-nya. Bisa didiskusikan nggak ya? Itu bisa keluar gitu. Bisa didiskusikan nggak? Atau bisa tegur nggak temennya yang di satu KKG biar untuk kedepannya bisa hadir atau bisa mengikuti kegiatan ini itu gitu ya, biar semuanya sama full dengan kegiatan. Atau guru tertentu etikanya agak kurang, atau misalkan kalau ada kasus yang lainnya berkenaan dengan guru tersebut, kalau misalkan dia juga berbenturan dengan orang tua atau murid, hal yang memang kita memberikan kebijakan kepada KKG yaitu dengan mentabayunkan, terus dengan menyelesaikan, terus juga menyelesaikan permasalahan di KKG-nya tersebut apabila bisa diselesaikan. Kalau misalnya dari KKG tersebut tidak bisa menyelesaikan, otomatis ini akan masuk ke ranah SDM. Masuk ke ranah SDM, dan di ranah SDM akan berbeda lagi penanganannya gitu. Kalaupun misalkan orang tersebut mengulangi lagi gitu ya, dan memang tidak bisa di ranah SDM, akan masuk ke ranah kepala sekolah. Dan ada aturannya. Ada aturannya. Di MOU sudah tertulis, gitu kan. Aturannya bahwa berapa kali peneguran. Di situ kalau misalkan di kita ada aturan guru ada 3 kali teguran lisan. Setelah teguran lisan ada yang namanya SP 1 tertulis ya. Terus SP 2. Kalau misalkan udah SP 1 dan SP 2 melakukan kesalahan lagi, ya udah otomatis itu kontrak sudah selesai. Dan kontrak itu berlaku berapa lama? Kalau di sini kita memperbaharui kontrak itu setiap 1 tahun sekali, baik itu guru baru ataupun guru lama. Jadi semuanya di sini posisinya sama. Untuk selanjutnya, apakah hal-hal yang dianggap efektif ketika pengambilan keputusan pada satu kasus? Jadi hal efektif apa yang ibu lakukan? Hal efektif selain peneguran ya. Selain peneguran, ternyata yang efektif itu pengurangan poin. Kalau berhubungan dengan poin pasti ke ranah tunjangan. Materi lagi ya. Materi. Dan itu otomatis
dirasakan langsung oleh dirinya pribadi, yang bersangkutan. Ketika merasa dirinya kurang dalam kinerja atau misalkan kurang dalam kehadiran, kurang dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, tidak mengajar atau misalkan izin terus ketika jadi kalau misalkan ada yang namanya izin, terus ada keterlambatan dan kehadiran, karena kita pakai fingerprint jadi itu dampaknya pada diri sendiri. Makanya itu sangat efektif. Kenapa? Buat evaluasi diri sendiri, nanti bulan kedepannya saya nggak boleh seperti ini lagi gitu, harus ada perubahan. Betul. Dan itu sudah disepakati oleh kita semua. Ketika terlambat ada pemotongan, ketika dia tidak masuk mengajar orang lain juga dipotong lagi, diberikan ke yang lain. Betul. Dan itu dievaluasi setiap 1 bulan sekali ya Bu. Jadi yang bersangkutan tahu bahwa bulan ini saya terlambatnya sekian, saya dipotong sekian, dan itu sudah memaklumi semuanya dan memang efektif Bu, karena kalau sudah berpengaruh kepada tunjangan, kepada pendapatan dan sebagainya, efektif sekali Bu. Iya. Saya merasakan itu juga. Untuk selanjutnya, tantangan apa Bu yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan yang mengenai dilema etika? Tantangan mungkin ya yang dihadapi sampai saat ini netizen gitu ya. Iya. Yang pertama, karena saya dan yang lainnya adalah teman, rekan, posisinya sama gitu, posisinya sama walaupun saya mendapat amanah sebagai SDM gitu ya, tapi yang namanya teman ya kadang ada hal yang memang ada beberapa mungkin yang tidak menerima kritikan, teguran, saran dari kita ya, apalagi kalau misalkan posisinya dia merasa senior, merasa lebih tua mungkin ya, dari usia, dari masa kerja gitu. Akhirnya tantangan yang sampai saat ini yang seperti itu. Ya, ada beberapa orang yang namanya 70 orang kepala ya. Tidak semua yang kita tegur itu akan menerima. Tidak semua yang kita berikan kritik itu akan menerima. Pasti ada beberapa orang yang memang merasa kamu siapa gitu kan. Kamu di bawah saya, kamu kita teman gitu. Iya, masa sama teman kan kenapa harus seperti itu? Itu yang menjadi tantangan atau dilema ya untuk sampai saat ini. Karena apalagi SDM itu harus mengarah job desk-nya seperti apa, aturannya sudah ada, mengingatkan saja. Tapi begitu ya. Untuk selanjutnya, ketika ada suatu kasus, apakah Ibu menyelesaikannya dibuatkan jadwal, saya mau menyelesaikannya minggu depan saja, atau ketika kasus tersebut ada langsung diputuskan hari itu ataupun di tempat misalnya, ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain, kita jadwalkan berapa hari ataukah seperti apa? Ada beberapa kasus yang memang kita punya porsinya sendiri. Kasus-kasus yang memang bisa ditangani KKG itu sudah tertangani. Tapi ada kasus yang memang insidental gitu ya. Ternyata dadakan yang memang harus kita langsung putuskan ya, atau misalkan kita harus panggil atau kita harus rundingkan gitu ya. Apalagi kasus yang mengenai beberapa yang lebih besar mungkin ya, yang tidak bisa ditangani oleh KKG tersebut. Maka untuk beberapa kasus ada yang langsung ditangani sampai beres. Ada beberapa kasus yang memang kita hasil dari evaluasi KKG kita ramu, setelah itu kita panggil untuk diskusi. Berarti ada yang langsung, ada yang terjadwal. Terjadwal karena kita di sini kan jadwal untuk rapat 1 bulan sekali. Sebelum rapat tersebut itu sudah dikumpulkan terlebih dahulu, dievaluasi KKG ini seperti apa, KKG seperti ini apa, apakah ada masalah atau enggak. Kalau ada masalah ya baik-baik aja ya, tetap kita ngobrol. Apa ada kendala lain ya, atau misalkan dengan partner kerja dan sebagainya gitu. Itu untuk penjadwalan mungkin ya. Jadi tidak menunggu kasus membesar, meminimalisir dengan adanya mungkin bukan supervisi ya, menjadi evaluasi rutinan. Jadi SDM teman kita besar. Untuk selanjutnya, adakah seseorang ataukah adakah faktor atau apapun itu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk seseorang, bukan mungkin di sini bukan seseorang ya, tapi tim.
kita punya tim. Ya. Di sini ada tim struktural. Ada 11 orang jumlahnya ya, yang memang dari beberapa divisi gitu. Ya. Alhamdulillah untuk saat ini ketika ada keputusan yang memang harus kita putuskan, atau misalkan ada masalah yang harus kita berikan solusinya dan sebagainya, itu tim tersebut membantu sekali ya untuk memberikan saran atau misalkan untuk memberikan keputusan, arahan dan sebagainya. Akhirnya keputusan tidak hanya diambil oleh sepihak, gitu, oleh saya pribadi gitu ya, tapi emang sudah dimusyawarahkan. Makanya keputusan yang sudah mutlak tersebut, insya Allah datangnya tidak hanya dari sepihak aja, tapi semua ya dari tim itu yang membantu saya selama ini. Jadi pertimbangan pengambilan keputusan dari tim teman-teman yang lain, dari tim yang lain, kemudian finalnya mungkin di Bapak Kepala, kemudian Bapak Kepala juga berkonsultasi dengan yayasan sehingga keputusan yang diambil sudah baik untuk semuanya gitu ya. Ya, betul sekali. Dan itu sudah saya rasakan dan alhamdulillah gitu ya, efektif. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua kasus yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi SDM, pengalaman-pengalaman itu, pembelajaran apa Bu yang Ibu ambil, yang Ibu dapatkan dari hal tersebut? Kita bisa merumuskan semua aturan ya, baik itu secara lisan ataupun tertulis gitu ya. Tapi aturan tersebut tetap kita memanusiakan, manusia juga ada gitu ya. Sebagai salah satu contoh misalnya aturan salah satunya misalkan rapat wajib. Ya, Wajib. Itu kan aturan. Ya. Baik itu secara lisan ataupun harus hadir. Harus hadir. Tapi ternyata ada yang tidak bisa hadir karena misalkan sakit atau misalkan ada saudaranya yang meninggal, keluarganya yang meninggal. Otomatis kita tidak bisa memaksakan untuk bisa hadir di rapat tersebut. Berarti tetap dalam aturan tersebut tetap ada yang namanya rasa kemanusiaan, rasa toleransi. Berarti bukan kita merusak aturan, tapi ada kebijakan lain yang memang bisa ditolerir gitu ya. Karena ya adanya kendala atau ya mungkin keadaan situasinya yang tidak memungkinkan gitu. Betul sekali. Jadi pengambilan keputusan itu bukan hanya berdasarkan aturan kok ya, tapi melihat dari kebaikan yang bisa diambil gitu. Ketika tidak hadir rapat, tapi dia informasi, kemudian ada apa yang disampaikan juga harus tahu gitu. Jadi ketika nanti ke depannya dia tidak bingung dengan apa yang disampaikan ketika rapat. Betul sekali. Gitu. Jadi memang harus terkondisikan ketika ada aturan dan sebagainya, keputusan juga harus semua orang menyetujui, melaksanakan agar tertib ya Bu. Ketika satu tidak melaksanakan, tantangan itu yang kita hadapi. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Lina. Atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih sudah bersedia diwawancara, bersedia ditanyai sebagai Ibu SDM kami, SDIT Darul Abror. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik, permasalahan-permasalahan yang ada semakin mendewasakan diri kita. Amin. Dan yang baik untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu Lina. Ya, terima kasih wawancara untuk demonstrasi kontekstual ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat memberikan pembelajaran atau hikmah khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi yang melihat tayangan ini. Untuk itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.